بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Baik, kita perbincangkan tarjamahnya ya. Kemudian kalau memungkinkan untuk ditafsiri ya, ditafsirkan ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Jika dilihat secara letter lock-nya, qul katakan ya. Ini merupakan perintah ya. Ini merupakan perintah kepada Rasulullah SAW ya, karena yang diajak bicara oleh Al-Quran itu awalnya adalah Rasulullah ya, maka kalau dalam tarjamah bebasnya biasanya qul, katakanlah Muhammad gitu. Biasanya di dalam kurungnya ya, ada kata Muhammad. Kenapa? Karena fi'il amar itu atau kata perintah itu ya harus jelas yang diperintahnya siapa. Meskipun pada akhirnya Al-Quran itu tidak hanya ditujukan kepada Rasulullah tetapi kepada umat manusia, maka seluruh manusia ya menjadi objek dari ayat ini sehingga ia harus mengatakan apa yang diperintahkan dalam surat ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung ya kepada Tuhan yang menguasai subuh biasanya ya, yang menguasai pagi buta ya. Nah ini penyebutan waktu tertentu ya, biasanya ada sesuatu yang penting seperti wadduha ya. Jadi fenomena-fenomena alam ini sering dijadikan objek pembicaraan, di mana salah satu hikmahnya kita dituntut untuk memperhatikan ya situasi atau kondisi atau fenomena alam yang disebutkan. Ya, bahwanya ada al-lail, ada malam, gitu kan? Ya. Atau ad-duha, ya, waktu duha ketika matahari sudah mulai menanjak, gitu ya. Ya, kemudian banyak fenomena-fenomena alam termasuk waktu yang Allah jadikan sebagai sesuatu yang mestinya mendapatkan perhatian ya, mendapatkan perhatian ya bagi manusia yang mendengarkannya ya, sehingga akan timbul pertanyaan-pertanyaan tertentu, dan dari pertanyaan itulah sesungguhnya perhatian akan mulai ditujukan. Katakanlah Muhammad, aku berlindung pada Tuhan ya. Rabb ya. Kemarin sudah diperbincangkan kata Rabb itu paling tidak ya, mengandung makna dialah satu-satunya pencipta, dialah satu-satunya pemelihara, dan dialah satu-satunya yang memenuhi segala keperluan, segala kebutuhan. Itu paling tidak ya, paling tidak kata Rabb itu mengandung makna itu. Kalau dalam hadis itu kata Rabb itu mesti dijadikan sebagai panggilan khusus dalam berdoa ya. Nah, makanya ada hadis yang teksnya itu kurang lebih idza qala al-'abdu ya rabbi qala Allahu labbaika abdu sal tu'ta gitu ya. Apabila hambaku berkata wahai Tuhan kami, maka Allah akan menjawab, ada apa hambaku, mintalah, niscaya akan aku kabulkan.
Nah, makanya doa itu kalau tidak ilahi, ya Rabbi atau Allahumma atau ya Rabbi atau langsung Rabbi, ya Rabbi firli atau Rabbana gitu ya, kata-kata itu. Karena memang kata Rabb, ya, kata Rabb itu adalah kalimat yang lebih apa namanya ya, lebih khusus dalam berdoa. Meskipun kita juga diperintahkan menggunakan kalimat-kalimat yang lain yang terhimpun dalam Asmaul Husna, ya Arhamar Rahimin, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kata Rabb itu memiliki kehususan tertentu sehingga doa kebanyakan diawali dengan kata-kata Rabb, ya. Yang mana kata Rabb? Rabbin Nas, Rabbil Falak, ya. Tuhan yang menguasai subuh, ya. Tuhan yang menguasai pagi buta, gitu. Nah, di pagi buta itu atau di subuh itu ya banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan keistimewaan pagi hari. Umpamanya ada peribahasa atau apa ya? Al-barakatu fi bukuriha, kan gitu. Keberkahan itu ada di pagi hari. Gitu, ya. Bahkan pagi hari itu sangat baik dipergunakan untuk aktivitas, ya. Maka jangan digunakan untuk tidur. Ya, gunakan aktivitas apa saja, ya, aktivitas, apalagi untuk belajar gitu, ya, atau mungkin untuk mencari nafkah saja pagi-pagi hari itu, ya. Hanya yang ke pasar itu habis subuh, kadang-kadang sebelum subuh sampai ketinggalan subuh gitu. Tapi pada prinsipnya pagi itu harus dimanfaatkan, ya, dengan sebaik-baiknya, ya. Kalau tidak untuk ibadah, ya untuk kasbul halal, ya, mencari hal-hal yang halal. Pokoknya jangan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak memberikan apapun, ya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk, ya, dari kejahatan makhluk, gitu. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, gitu, ya. Nah, jika kita bandingkan, kemarin sudah sedikit dibandingkan antara kul a'udzu birabbin nas dengan kul a'udzu birabbil falak, ya, terlihat perbedaan yang sangat mencolok, umpamanya. Ya, kalau di surah An-Nas, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, menyebut 3 kali kata Rabb, ya, atau kata Tuhan, atau nama kebesaran Tuhan, ya, Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, Rabbnya manusia, ya, raja manusia dan sembahan manusia. Ya, 3 keagungan Tuhan disebut, ya, sebagai pengantar untuk meminta satu permohonan. Itu permohonannya apa? Min syarril waswasil khannas. Ya, sekali lagi menyebut nama besar Tuhan, nama besar Allah, ya, Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai 3 kali untuk meminta satu permohonan, gitu, ya. Berbeda dengan Al-Falaq, menyebut satu nama kebesaran Tuhan, yaitu Rabbil Falaq, untuk meminta 4 permohonan, gitu, ya. Nah, pertama, min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad, ya. Dari kejahatan tukang sihir, ya, yang biasa di sini membuat, ya, simpul-simpul, ya. Jadi kalau melakukan ilmu sihir itu ada medianya, ya. Mohon maaf kalau kita lihat di film itu ada yang boneka gitu kan, ada yang ini, ada yang itu, tetapi biasanya pakai media, ya.
Nah, di sini sebetulnya medianya tali, ya, tali, ya. Yang diikat, gitu ya. Dulu, ya mungkin pernah populer sihir untuk memisahkan suami istri. Itu umpamanya kalau pada suka sama seseorang, istri orang, gitu kan, itu umpamanya bisa dipisahkan sama suaminya dengan sihir. Ya, bisa dipisahkan, kemudian diambil alih gitu. Ya, atau ada hal-hal yang cara-cara yang lain, ya. Nah, tetapi pada prinsipnya biasanya sihir itu menggunakan media-media tertentu. Ya, yang kadang-kadang ya di luar kemampuan manusia untuk menangkalnya karena menggunakan ya media-media makhluk yang lain seperti jin dan sebagainya dan sebagainya. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia mewujudkan kedengkiannya. Kalau dengki tidak diwujudkan, ya tidak merugikan siapapun kecuali merugikan dirinya sendiri. Ya, umpamanya ya Sony tidak suka kepada yang lain sehingga awas loh, nanti kalau ada kesempatan gua bunuh umpamanya. Ya, tapi kalau hanya dalam hati saja ya agak merugikan siapapun, hanya merugikan dirinya sendiri saja. Semakin dongkol mungkin semakin stres dan sebagainya dan sebagainya. Makanya di sini idza hasad. Orang dengki apabila mewujudkan kedengkiannya. Nah, itu berbahaya pada orang lain, ya. Kalau hanya di dalam hati tidak diwujudkan, tidak membahayakan siapapun kecuali membahayakan dirinya, gitu ya. Nah, jika dilihat dari munasabah atau hubungan, ya, atau paling tidak perbedaan, ya, atau kaitan antara surah Al-Falaq dengan surah An-Nas umpamanya, ya, bisa kita mengambil semacam pelajaran, ya, gangguan atau yang memberikan sesuatu yang bisa memadaratkan manusia yang berasal dari luar itu, ya, lebih ringan ketimbang yang berasal dari dalam diri sendiri, gitu. Maka kalau benar, gitu ya, Nabi pernah mengatakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, katanya gitu. Dan kalimat itu diucapkan ketika beliau pulang dari perang Badar. Nah, perang Badar itu adalah perang yang paling besar dalam sejarah, ya, peradaban Islam di zaman Rasulullah, ya, yang dipimpin oleh Rasulullah. Itu perang yang sangat besar. Bahkan dianggap perang itu sebagai perang hidup matinya Islam. Sehingga sebelum perang Nabi pernah mengatakan seandainya kami kalah berarti saat ini Islam sudah tidak akan ada yang menyebarkannya lagi. Engkau sudah tidak akan ada yang menyembahnya lagi. Saking besarnya perang itu, dahsyatnya perang itu. Tetapi ketika selesai perang Nabi mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari jihad atau perang kecil dan menuju pada perang yang besar. Itu. Ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa jihad besar? Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Gitu. Artinya jihad melawan kaum kufar yang notabene 3 kali lipat jauh lebih ringan ketimbang melawan diri sendiri, nafsu diri sendiri. Nah, inilah makanya di dalam surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu kelihatan perbedaannya. Ya, ketika kita berhadapan dengan gangguan yang berasal dari dalam, ya, nafsu, ya, yang dibisiki oleh kejahatan oleh setan itu jauh lebih berat, sehingga ketika kita mohon perlindungan kepada Allah harus sampai menyebut 3 nama kebesaran Tuhan. Itu. Nah, itu hikmahnya dia. Saking beratnya, ya, tantangan atau gangguan atau keburukan yang dilahirkan dari diri kita sendiri, ya, pengaruh nafsu atau pengaruh bisikan-bisikan iblis itu. Ya. Sementara untuk hal-hal yang sifatnya dari luar seperti kejahatan makhluk, ya, umpamanya kalau ada yang mukul, mau mukul, ya kalau kita bisa lari kan bisa menghindar, larilah. Gitu kan, apalagi kelihatan musuhnya seperti itu. Itu relatif lebih mudah. Ya, banyak. Min syarri ghasikin idza waqab. Ya, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ya, bawa senter juga relatif aman umpamanya, gitu kan. Ya, artinya
bahayanya bisa agak dikurangi gitu. Ya, wa min syarrin nafasati fil uqad, gitu ya, dari kejahatan tukang sihir, ya. Nah, sekarang ada umpamanya cara melawannya dengan ruqyah gitu ya. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya sekali lagi seberat apapun ya kemadharatan yang ditimbulkan dari luar itu jauh lebih ringan ketimbang kemadharatan yang ditimbulkan oleh diri sendiri atau dari dalam diri sendiri akibat nafsu. Ya, akibat nafsu yang dibisiki keburukan oleh iblis, oleh setan. Ya. Ini barangkali yang bisa kita pahami, ya. Nah, pada prinsipnya kedua ayat ini yang disebut dengan surah Al-Mu'awwadatain, gitu. Ya, dua surah di mana di dalamnya mengandung permohonan perlindungan kepada Allah. Dan surah ini kalau dilihat dari sisi lain dianggap sebagai surah yang bersifat membentengi diri gitu. Makanya Rasulullah menganjurkan setiap mau tidur dianjurkan untuk dibaca. Gitu ya, bahkan dalam mengobati yang disebut dengan ruqyah syar'iyah, surat ini selalu harus dibaca. Gitu. Baik, sampai di sini. Ada yang ingin dikomentari, ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada, untuk sementara cukup sampai di sini. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.